Hai, welcome back to my channel, it's me Gadis Rafida. Dan kali ini aku bakalan sharing mengenai pembuatan kos pertamaku. Jadi pertama kali aku punya kos-kosan itu karena aku punya kamarku yang aku pakai sebelum menikah itu udah nggak dipakai lagi, dan akhirnya itu kita rubah menjadi sebuah kamar kosan dan jadilah itu kamar kosan pertama kami. Nah, seperti apa ceritanya, ikuti terus video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini dia rumahnya. Ini satu rumah, lebarnya itu 11 meter ya. Terus panjangnya itu 9 meter. Dan satu rumah ini menjadi 5 kamar, 2 kamar untuk keluarga dan juga 3 kamar untuk kos-kosan. Nah, untuk kamarku sendiri yang sebelah sana, nanti kita bakalan naik ke sana. Sekarang aja deh, yuk. Jadi ini sebenarnya rumah pribadi yang dibikin kos-kosan gitu, guys. Nah, ini pohon buah tin yang sebenarnya kemarin banyak banget ditanyain juga. Ini udah berbuah banyak juga, tapi buat cara penanamannya nanti kita bikin video sendiri. Kalau penasaran langsung komen aja di bawah. Nah, ini garasi rumahku. Terus ini ada tangga naik ke atas, itu juga buat kamar kos yang kecil di atas. Terus ini juga ada satu kamar di sebelah sini, ini juga kamar kos. Terus barulah ini rumah yang kita pakai. Terus di situ dapur, sini kamar, dan ini adalah nanti naik tuh ke kos-kosan atau ke kamarku yang dibuat kos-kosan. Nah, ini dia. Ini sebenarnya tangga yang ada di dalam rumah. Jadi kan kamarku itu masuknya dari dalam rumah, terus ada tangga tadi, terus naik ke kamar. Tapi terus karena ini dibikin kos-kosan, jadi tangganya dipindah ke luar rumah. Jadi kayak gini. Langsung naik aja. Nah, ini dia tangga yang tadi. Terus ini kamar kosnya. Sekarang udah ada balkonnya kayak gini. Nih, pas lagi aku pakai menjadi kamarku pribadi itu belum ada balkonnya ya. Jadi belum ada bangunan ini sebenarnya. Tapi karena dibikin kos-kosan, akhirnya dibikin ada balkonnya. Terus ini seger banget sih kalau pagi-pagi ke sini, ke depan sini. Apalagi kalau sawahnya lagi hijau semuanya, bener-bener deh. Ini juga ada buah tinnya di sini. Ini biasanya banyak banget buahnya. Jadi bisa langsung metik aja di sini gitu. Terus ini dia kamar kosnya. Ini pintu depannya. Nah, tadinya tuh dia tuh pakai jendela ini 2 gitu. Karena nggak pakai pintu kan, karena pintunya dari dalam. Tapi karena dibikin kosan ini jadinya dibikin pintu di luar. Kita langsung masuk aja. Oh ya, awalnya tuh sebenarnya kosan ini tuh kosan harian. Jadi kita pasarkan di Airbnb sama OLX. Tapi akhirnya kita bikin kos bulanan aja karena nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini pemandangannya kalau dari dalam kamar kos. Nah, ini dia kamarnya 2 meter kali 8. Jadi panjangnya emang panjang banget gitu, tapi lebarnya 2 meter. Cuman dia cukup banget. Ini pakai kasurnya kasur spring bed karena ini punya aku dulu. Dan sekarang dipakai buat kos-kosan. Ini karena yang punya lagi pulang kampung kan, lagi lebaran sama lagi ada COVID-19, jadi pada libur akhirnya kamarnya ini ditinggal gitu aja. Tapi tetap masih bayar bulanan cuy. Enaknya sih itu kalau udah isi. Sama kita juga cuciin spray, terus sarung bantal, sarung guling, bajunya juga yang ketinggalan di sini kita cuciin biar bersih, dan pas lagi masuk tuh udah bersih semuanya. Nah, ini dia ruangan belakangnya. Ini masih sama persis kayak kamarku dulu. Jadi pas ke belakang ini ada almari di sini. Terus bedanya dulu nggak ada si kamar mandi ini. Jadi dulu itu di sebelah sini tuh udah tangga naik di dalam kamar tadi, naik ke sebelah sini terus baru ke kamar gitu. Tapi kalau sekarang karena tangganya udah dari depan, akhirnya yang belakang bisa dibikin kamar mandi. Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya awalnya itu cuma buat tandon air aja sama pakai keran ini doang, tapi bisa disulap menjadi kamar mandi. Ada klosetnya juga. Ini ya lumayan kecil sih, tapi ya tetap bisa buat mandi. Jadi lumayan banget buat kamu yang punya kamar di atas kayak gitu, terus udah nggak kepake, mendingan kalau deket kampus bisa dikosin, bisa sedikit direnovasi gitu. Nah, ini juga jadi untuk kamarku ini sendiri ngerenovasinya ada 2. Yang pertama ngerenovasi kamar mandi, yang kedua bikin balkon dan juga pintu. Nah, untuk hitungannya nanti aku bakal kasih tahu berapa habisnya buat renovasi kamar atas untuk menjadi kos-kosan.
Nah, kalau dulu awalnya banget itu bikin kamar itu habisnya sekitar 18 juta. Itu beberapa tahun yang lalu, lumayan lama sih. Tapi kalau misalkan renovnya itu belum lama, itu habisnya 15 juta. Itu renov untuk kamar mandi, terus balkon. Ini balkonnya juga dicor kan. Jadi emang lumayan makan budget ya kan. Terus habis itu dikasih apa sih namanya ini? Lantai juga, apa namanya? Keramik. Nah, pakai keramik juga, terus pakai pagar juga sampai atas ini juga. Nah, itu tuh sama tangga. Nah, sama mindah tangga di dalam keluar itu kurang lebih 11 juta. Jadi modal awal sekitar itulah, sekitar 20 sekian juta. Tapi udah jadi kamar kos-kosan dan nggak perlu beli tanah lagi karena pakai rumah yang udah ada. Nah, kalau misalkan ditarik ke belakang lagi, sebenarnya ide awalnya itu waktu zaman masih kuliah, itu tuh aku sering banget bukan nyewain sih, minjemin kamarku buat orang-orang bule yang pada traveling ke Indonesia dan pengen tinggal di rumah kita secara gratis. Itu pakai aplikasi Couchsurfing dan biasanya pada nginepnya di kamarku gitu. Jadi secara nggak langsung sih waktu dari zaman kuliah tuh emang udah dipinjem-pinjemin kamarnya gitu, walaupun nggak ada bayaran atau gimana gitu. Tapi akhirnya setelah aku move dari rumah ini, karena habis menikah kan kita pindah ke rumah kontrakan, akhirnya ini bisa dibikin kos-kosan sampai sekarang dan bisa menghasilkan sampai sekarang juga. Nah, buat kamu anak muda yang pengen punya kos-kosan tapi belum bisa beli tanah, tenang aja, tetap bisa kok. Contohnya dengan membuat kamarmu ini sebagai kos-kosan, atau bisa kamu pasarkan di Airbnb atau di OLX, cuma kamar kamu aja gitu. Jadi nggak usah khawatir, dari kamar pribadi bisa jadi punya kos-kosan yang lebih gede, lebih banyak. So, thank you for watching. Jangan lupa buat komen. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja taruh di kolom komentar dan aku bakalan balas di situ. Abis ini aku juga bakalan bahas kamar-kamar kos yang lain, karena di rumah ini bakal ada 3 kamar kos yang aku bahas, dan aku bakalan sharing juga gimana cara pembangunannya, habis berapa, dan yang pastinya nggak semahal yang kamu pikirkan. So, jangan lupa subscribe. See you next time.